wa ridwanuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqna wa tahfazana wa taghfir lana wa jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Al-Fatihah. Baiklah, Ibu akan absen ya terlebih dahulu. Siapa yang enggak hadir? Yang pertama, Riana Resta. Hadir. Madinah. Hadir. Susanti. Hadir. Hafizah. Hadiro. Siti Nadia. Tidak masuk. Kenapa enggak masuk? Alfa. Ya. Jangan dicontoh ya. Ya Ibu. Selanjutnya Sapira. Mana Sapira? Sakit. Sakit. Baiklah, silahkan kalian keluarkan buku. Kita akan mulai belajar ya. Ya. Oke, sebelum kita ke pembahasan materi hari ini, kita refleksi dulu ya materi waktu SD dulu. Kalian masih ingat nggak tentang materi perbandingan? Lupa. Lupa semuanya? Ya. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit ya, mengulang sedikit materi waktu SD tentang perbandingan. Perbandingan. Baiklah Ibu, misalkan Resta punya permen 6 buah. Nih. Permen Resta 6 buah. Terus permennya Dina 7 buah. Permen Dina 7 buah. Lalu permennya Susanti 9 buah. Permen Susanti 9 buah. Nah, di sini berapa perbandingan antara permen Resta dengan Dina? 3. Benar. Caranya itu berapa jumlah permen Resta? 6. Banding terus jumlah permen Dina berapa? 7. Jadi perbandingan antara permen Resta dengan Dina itu 6 banding 7. Nah, inilah contoh sederhana perbandingan. Masih ingat? Udah ingat sekarang? Ya. Nah, inilah ya. Kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada materi prasyaratnya, yaitu materi pecahan. Tahu materi pecahan? Masih ingat? Masih. Nah, contoh pecahan itu secara umum ya 1/2 kayak gini. Tahu? Tahu. Apalagi contoh pecahan? 4/5. Nah, 4/5. Apa juga? 1/3, benar ya, dan seterusnya. Nah, inilah materi prasyaratnya untuk materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu membedakan konsep dari perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dan yang kedua, peserta didik mampu membuat grafik perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai.
Oke, jadi materi kita hari ini yaitu tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jadi nanti Ibu akan bentuk kalian dalam beberapa kelompok kecil. Setelah itu Ibu akan berikan kalian LKPD yang dikerjakan secara berkelompok, dan setelah selesai mengerjakan LKPD, Ibu akan menyuruh kalian maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Baiklah, Ibu akan menampilkan PowerPoint ya untuk menjelaskan materi tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke. Next. Oke, kompetisi inti pada materi hari ini yaitu yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleransi dan damai, santun, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Dan yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta penerapan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir yaitu mengolah, menalah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Oke, kompetisi dasarnya yaitu menganalisis perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel, data, grafik, dan persamaan. Kemudian indikatornya, yang pertama membedakan konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai, yang kedua membedakan konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai, dan yang ketiga membuat grafik perbandingan senilai dan berbalik nilai, dan yang terakhir memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai dari data yang telah diketahui grafik. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yaitu seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Yang pertama, peserta didik mampu membedakan konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai. Selanjutnya next, yang kedua itu peserta didik mampu membuat grafik perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, selanjutnya peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai dari data yang telah diketahui grafik dan tabelnya. Ya. Oke, kita ulas lagi materi SD ya tentang perbandingan. Nah, jadi perbandingan itu adalah hasil dari membandingkan suatu ukuran objek dengan ukuran objek lainnya. Terus perbandingan itu pada umumnya dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, misalnya banyak coklat Dinda 5 buah dan banyak coklat Mary 4 buah. Nah, selanjutnya kita masuk ke perbandingan senilai. Oke. Nah, siapa di sini yang suka makan telur? Saya. Semuanya suka ya? Ya. Oke. Mari next. Oke, kita bantu peternak menghitung telur ayamnya ya. Ya. 1 ekor ayam dapat menghasilkan 6 butir telur. Nah, 1 ekor ayam 6 telur ya. Yang next, 2 ekor ayam dapat menghasilkan 12 butir telur. Nah, lalu berapa telur yang dihasilkan oleh 4 ekor ayam? Nah, ini kita cek jawabannya. Oke, mari kita jawab ya. Yang tadi itu berapa telur yang dihasilkan oleh 4 ekor ayam. Nah, penyelesaiannya agar lebih mudah, kita gunakan tabel ya. Nah, yang diketahui tadi kan ayam, yang kita cari berapa telurnya. Nah, di awal tadi 1 ekor ayam itu menghasilkan berapa telur? Nah, 2. Jadi yang ditanyakan di gambar tadi itu berapa telur yang dihasilkan oleh 4 ekor ayam. Nah, jadi di sini kita misalkan telur itu X ya. Iya. Karena kita belum tahu nilainya. Oke, dari tabel ini kita bisa
membuat sebuah persamaan ya. Sini jadi 1/4 sama dengan 6 per X ya. Terus lalu apa yang kita lakukan sekarang? Silang. Nah, pintar ya. Kita sekali silang. Nah, kita kali silang 1 kali X sama dengan 4 kali 6. Nah, lalu yang akan kita cari itu nilai X ya. Makanya X sama dengan 4 kali 6 per 1. 4 kali 6 berapa? 4. 24 bagi 1? 24. Jadi dapat kita simpulkan di sini yaitu 4 ekor ayam dapat menghasilkan 24 butir telur. Next. Nah, apa yang dapat disimpulkan dari contoh soal tadi? Ternyata semakin banyak ayam, maka semakin banyak ular yang dihasilkan. Nah, jadi perbandingan seperti yang demikian itu merupakan salah satu contoh dari perbandingan senilai ya. Nah, jadi dalam perbandingan senilai itu berlaku nilai suatu barang akan naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Selanjutnya kita perbandingan berbalik nilai. Nah, tahu ini gambar apa? Domba. Nah, apa yang sedang domba itu lakukan di sana? Nah, next. Nah, ternyata domba itu tertarik dengan rumput hijau kebun tersebut. Nah, di sini ada 3 ekor domba. Nah, 3 ekor domba dapat menghabiskan rumput dalam waktu 20 hari. Nah, maksudnya 4 ekor domba dapat menghabiskan rumput dalam 15 hari. Nah, berapa jumlah domba di kebun tersebut jika rumput sudah habis dalam waktu 10 hari? Nah, kita ke penyelesaiannya. Nah, seperti yang tadi itu biar lebih mudah kita buat tabel ya. Ya. Tadi diketahui 3 ekor domba menghabiskan rumput dalam waktu 20 hari. Nah, pertanyaan tadi itu berapa domba dapat menghabiskan rumput dalam waktu 10 hari? Nah, kita jawab dengan persamaan ya. 3 per X sama dengan di sini 10 per 20. Kenapa? Karena kita bahas tentang perbandingan berbalik nilai. Jadi nilai ini kita balik ya. Jadi 10 per 20. Yang sebenarnya kan di sini 20 per 10. Jadi kita balik menjadi 10 per 20. Nah, lalu kita kali silang. Nah, kita kali silang 3 kali 10 sama dengan 10X. Nah, karena kita mau mencari nilai X, jadi 10 itu pindah ruas ya. Kalau 3 kali 20. 3 kali 20 yang mana? Yang ini sama aja. Kita kali silang ya. 3 kali 20 sama dengan 10X. Karena kita mau cari nilai X, jadi 10 ini pindah ruas menjadi pembagi dia. Membagi 3 sama 20 ya, sama dengan X sama 3 kali 20 per 10 sama dengan X. Nah, 3 kali 20 berapa? 60 per 10. Nah, 60 bagi 10 berapa? Nah, jadi dapat kita simpulkan rumput di kebun akan habis dalam waktu 10 hari jika dimakan oleh 6 ekor domba. Selanjutnya apa yang dapat kita simpulkan dari instruksi tadi? Ternyata semakin banyak domba, maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan rumput tersebut. Perbandingan seperti demikian adalah salah satu contoh dari perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi dalam perbandingan berbalik nilai itu berlaku jika nilai satu barang naik, maka nilai barang yang dibandingkan itu akan turun. Nah, sebaliknya jika nilai satu barang turun, maka nilai barang yang dibandingkan itu akan Naik. Nah, selanjutnya kita ke grafik perbandingan. Perbandingan nilai. Nah, ini contoh grafik dari perbandingan Senilai. Nah, jadi dalam perbandingan senilai itu semakin tinggi nilai X, maka nilainya juga semakin tinggi. Selanjutnya perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai itu semakin tinggi nilai dari X-nya, maka nilainya semakin turun atau rendah. Selanjutnya kita ke contoh soal dari grafik perbandingan senilai. Contohnya tabel berikut ini adalah
perbandingan antara banyak pensil dengan harganya. Nah, di sini tabelnya yaitu banyak pensil. Satu pensil harganya 400. Nah, 2 pensil harganya 800, 3 pensil harganya 1.200, 4 pensil harganya 1.600, 5 pensil harganya 2.000. Nah, dan 6 pensil harganya 2.400. Nah, di sini printanya gambarlah grafik yang menunjukkan hubungan antara pensil dan jarak harganya. Nah ini. Jadi di sini kita bisa buat grafik ya. Di sini diketahui dalam tabel satu buah pensil harganya berapa? 400. Nah, ini kan. Nah, 2 pensil harganya 800, 3 pensil harganya 1.200 dan selanjutnya dan seterusnya. Oke. Jadi dia naik ya, semakin tinggi nilai X maka nilainya juga semakin naik. Nah, kemudian kita ke grafik perbandingan berbalik nilai. Nah, contohnya di sini itu seorang pengendara mobil berangkat ke Jakarta menuju kota Solo dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam selama 16 jam dengan rincian sebagai berikut. Nah, jadi dalam tabel ini satu jam perjalanan dengan kecepatan rata 60, 2 jam perjalanan dengan kecepatan rata-rata 30, 3 jam perjalanan dengan kecepatan rata-rata 20, 4 jam perjalanan dengan kecepatan 15, selanjutnya 5 jam perjalanan dengan kecepatan 12 dan 6 jam perjalanan dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam. Nah, gambarlah grafik hubungan antara waktu perjalanan atau jam dengan kecepatan rata-rata km per jam. Nah, jadi seperti itu grafiknya. Nah, di sana kan kita ketahui waktu perjalanannya 1 jam menempuh waktu 60 kan sampai seterusnya. Jadi di sini semakin tinggi nilai atau banyak nilai X-nya, maka nilai Y-nya semakin rendah atau turun. Nah, oke. Dari penjelasan Ibu tadi ada yang ditanyakan atau belum dipahami? Saya Bu. Oke. Saya mau bertanya tentang contoh perbandingan grafik berbalik nilai. Oke, grafik belum paham ya tentang grafiknya. Oke, Ibu akan jelaskan. Nah, dari contoh ilustrasi yang domba itu, Ibu akan buat tabel ya dari sana. Jadi domba sama hari. Oke, tadi di penjelasan Ibu itu kan di perbandingan berbalik nilai Ibu sudah kasih ilustrasi domba kan. Tadi 3 ekor domba itu menghabiskan rumput dalam waktu 20 hari dan 4 ekor domba menghasilkan rumput dalam waktu 15 hari. Dan yang kita cari itu nilai yang 6 domba dalam waktu 10 hari. Nah, dari tabel ini kita dapat membuat grafik dari perbandingan berbalik nilai ya. Nah, oke, kita buat grafiknya. Ini untuk garis X dan ini untuk garis Y-nya ya. Oke, sebelum Ibu yang jawab, ada yang bisa bantu Ibu? Mungkin yang udah paham penjelasan Ibu tadi, silakan. Mungkin ada? Silakan. Nah, silakan bantu Ibu ya. Oke, baiklah. Untuk lebih memahami materi yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan membuat kalian dan untuk beberapa kelompok kecil ya. Nah, yang tadi dari Resta berkelompok sama Hafizah,
Terus Mbak Dina sama Susan ya. Silakan Ya, Bu. duduk bersama teman kelompoknya ya. Ibu akan membagikan ini ya. Jawab ya. Ini ya, silakan dijawab. Baiklah, Ibu akan kasih waktu 15 menit ya untuk menjawab soal yang ada di LKPD. Nah, kalau ada yang belum dimengerti, silakan ditanyakan ya. Ya, Ibu. Jadi saran. Ya, tulis namanya, nama anggota kelompoknya. Kelompok satu, dipahami? Sudah mengerti kan? Kelompok dua nggak ada kendala? Oke, waktunya udah habis ya? Udah jadi semuanya? Jadi. Oke, baiklah, sekarang kita akan presentasikan ya hasil diskusi kelompok kalian ke depan. Oke, kelompok 1 silahkan presentasikan nomor 1 ya, dan kelompok 2 nanti akan mempresentasikan nomor 2. Nah, silahkan kelompok 1 perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 1. Soal nomor 1 dan jawabannya. Yang pertama, hubungan apakah antara kecepatan dan waktu yang ditempuh selama perjalanan yang berjarak 480 km? Bagaimanakah persamaan yang dapat kalian buat untuk menyatakan hubungan kecepatan rata-rata X dan waktu tempuh Y? Yaitu Alan menyelesaikan 80 kali 6 sama dengan 480, 75 kali 6,4 sama dengan 480, 60 kali 8 sama dengan 480, 40 kali 12 sama dengan 480, 480 merupakan konstanta perbandingan X, Y sama dengan 480 atau Y sama dengan 480 per X. Y sama dengan 480 per X menyatakan hubungan antara dua variabel. Pertanyaan yang kedua, Alam ingin mengetahui lama perjalanan yang ditempuh jika dia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam, yaitu waktu yang ditempuh 480 per kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai. Y sama dengan 480 per X, Y sama dengan 480 per X, Y sama dengan 9,6. Jadi lama perjalanan yang ditempuh Alan jika mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam adalah 9,6 per 9,6 jam. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Soal grafik tersebut melalui titik 2,1 substitusikan nilai X dan Y untuk memperoleh nilai K. Y sama dengan K per X1 sama dengan K per X2 sama dengan K. Jadi persamaan grafik yang dimaksud adalah 1 sama dengan K per X. Jawabannya yang sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, dari hasil diskusi kalian tadi ada yang bisa menyimpulkan poin-poin? Saya, Bu. Oke, silakan. Kesimpulannya adalah perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai itu adalah yang pertama, dalam perbandingan senilai, jika nilai suatu barang naik, maka nilai barang yang dibandingkan juga akan naik, dan sebaliknya. Sedangkan perbandingan berbalik nilai itu adalah jika nilai barang yang dibandingkan naik, maka nilai barang yang dibandingkan akan turun, dan sebaliknya. Oke, tepuk tangan untuk Hafiza. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, Susanti silakan. Grafik perbandingan nilai. Jika nilai X bertambah, maka nilai Y juga bertambah. Grafik perbandingan berbalik nilai. Jika nilai X bertambah, maka nilai Y berkurang. Nah, itu ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman-temannya.
memberikan kesimpulan tentang poin-poin hasil diskusi dari LKPD tadi. Oke, baiklah untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu akan kasih kuis ya, biar apa yang kalian pelajari hari ini lebih bisa dipahami ya. Oke, siapkan buku dan alat tulisnya. Ibu akan bacakan soalnya ya. Nah, soalnya itu cuma satu ya, dan kalian jawab dalam 5 menit. Oke. Soalnya udah siap semuanya? Harga satu lusin buku tulis adalah 60.000. Berapa harga 6 buku tulis? Berapa harga 6 buku tulis? Udah jadi semuanya? Udah. Berapa hasilnya? 30.000. Nah, jadi harga 6 buku tulis itu yaitu 30.000. Nah, udah paham semuanya? Paham. Alhamdulillah ya. Oke, baiklah, marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baiklah, terima kasih ya untuk pagi hari ini kalian udah semangat belajar. Nah, jangan lupa ulangi lagi ya pembelajaran yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Nah, baiklah, Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, keribet.